Selamat siang, kembali lagi kepada kami Pemdes TV. Perkenalkan, nama saya Siti Jusya Putri yang akan membawa acara hari ini, yaitu topik azas pengaturan dan kewenangan desa. Di sini kita telah terhubung dengan rekan kita yang di lapangan yang akan mempertanyakan bagaimana dan apa-apa saja bentuk aturan dan kewenangan desa. Kita persilahkan rekan kita Syafia Karisa Haji yang sudah ada di TKP. Oke, kembali lagi kepada saya Syafia Karisa. Saya dari kelompok 2. Saya hari ini bertugas untuk mewawancarai Bapak Haji Karim. Kini saya sudah ada di kediamannya atau di rumah Bapak Haji Karim. Oke, kini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Karim. Boleh Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu? Assalamualaikum, saya Haji Karim, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi Partai Gerindra. Oke Pak, maaf nih sedikit mengganggu waktunya. Jadi saya ingin bertanya, menurut Bapak apa saja sih Pak kesulitan dan rintangan yang Bapak temui dalam mengamati pelaksanaan aturan dan kewenangan desa? Berdasarkan realita di lapangan tersebut menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kewenangan desa, masalah utama yang dihadapin antara lain yang pertama dalam kewenangan asal-usul, di mana desa yang merupakan desa transisi dari desa tradisional ke arah desa yang modern mengakibatkan adat dan budaya yang ada tidak begitu kental dan otonomi asli yang dimiliki mulai memudar seiring berjalannya waktu. Dalam pelaksanaan pengaturan mengenai dana desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang hingga saat ini masih berjumlah 73.000 desa. Jadi pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan. Demikian, itu saja menurut saya. Oke Pak, oke jadi begitulah jawaban dari Bapak Haji Karim. Terima kasih ya Pak sudah mau diwawancarai. Oke, sekian dan terima kasih. Kembali lagi ke kawan saya. Baik, kembali lagi kepada saya. Sekarang kita masih di topik yang sama, yaitu azas pengaturan dan kewenangan desa. Sekarang kita sudah terhubung dengan rekan kita yang telah di lapangan juga, yaitu Teddy Saputra Waruhu, yang akan mempertanyakan pengamat sekaligus warga di sekitar tentang bagaimana keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola atau melaksanakan kewenangan selaku pihak dari pemerintahan desa tersebut. Kita serahkan kepada rekan kita yang ada di lapangan. Baik Pak, perkenalkan nama saya Teddy Saputra Waruhu, mahasiswa Politik Usul. Di sini kami diwawancara Bapak, tentunya Bapak dengan Bapak siapa? Pak Arman. Di sini Bapak sebagai perangkat desa menduduki posisi apa Pak? Kasih pemerintahan. Pak izin menjadi topik pembahasan kita pada saat ini. Yang pertama tentang aturan desa. Nanti ini kita tanyakan dasar-dasar tindakan yang dilakukan desa dalam pelaksanaannya itu mengacu gimana ya Pak? Ya, sesuai tupoksi saya sebagai kasih pemerintahan itu kan salah satu bidangnya pendudukan dan tanahan. Jadi kalau pertanahan kita cerita dasarnya setiap pembuatan surat kepemilikan tanah kan gitu ya, dia harus mempunyai dasar-dasar kepemilikan. Itulah yang kita jadikan acuan untuk menerbitkan balik nama atau penyerahan tanah ke keluarganya gitu. Jadi di samping itu juga masalah kependudukan kan gitu ya. Kependudukan juga sesuai ketentuan yang berlaku, setiap penduduk yang ingin pindah misalnya dari luar pindah ke desa kita semua tradisi, mereka juga harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang berlaku seperti surat pindah gitu ya, surat pindah. Jadi berdasarkan surat pindah yang mereka bawa itulah kita proses desa kita menjadi penduduk desa Sumber Kudus ini. Begitu juga
misalnya ada penduduk desa yang pindah keluar, yang tidak berdasarkan aturan, mereka juga harus mengurus berpindah dari sini untuk ke daerah tujuan yang dituju mereka, gitu ya. Nah, samping itu juga ada ketentuan misalnya penduduk yang mandat atau penduduk pendatang, mereka diwajibkan melaporkan diri contohnya 24 jam kepada kepala dusun setempat. Nah, kepala dusun kita kebetulan di sini kan terdiri dari 7 dusun, dusun 1 sampai dusun 7. Jadi mereka yang misalnya dia mandat di dusun 1 yang melapornya ke dusun 1. Jadi nanti setelah mereka melapor, masing-masing kepala dusun itu meneruskan kemari ke desa. Nah, jadi data warga pendatang atau mandat di 7 dusun ini nanti melapor kemari, itu kan jadi sendiri. Oh, baik Pak, sesuai dengan pendudukan Bapak sebagai kasih tangan, sejauh ini apa-apa saja untuk kebijakan yang Bapak lakukan terhadap pelaksanaannya atau teman-teman masyarakat kan menghasilkan suatu hal yang baru gitu, itu bagaimana ya Pak? Jelas kita mengimbau kepada kepala dusun masing-masing supaya mengingatkan bagi warganya di dusun masing-masing supaya tertib organisasi kependudukan gitu ya. Dan juga kepala dusun harus proaktif, keliling wilayahnya, dusunnya untuk mengetahui keberadaan penduduk pendatang, salah satunya memantau gitu ya. Karena kan tidak semua penduduk pendatang ini mau melaporkan diri, ada juga yang lalai kita bilangnya. Nah itu kita lah kepala dusun beserta jajarannya RT/RW. Nah itulah mereka keliling di wilayahnya, di dusun masing-masing untuk memantau. Itulah kebijakan yang kita buat supaya apa? Supaya kita jangan kecolongan. Artinya kecolongan itu kita tidak mengetahui bahwa di wilayah kita itu ada penduduk pendatang gitu ya. Nah, jadi intinya itu lah. Supaya kita tahu, karena begini, kita nanti tiba-tiba ada kejadian apa-apa yang tidak apa kan, kita nggak tahu bahwasanya si A atau si B itu udah domisili di situ gitu. Jadi itulah kita buat, dan kepala dusun juga nggak bosan-bosan lah mengingatkan, khususnya pendatang itu kan dia mengontrak atau menyewa di desa itu kan, mengingatkan kepada pemilik kontrakan itu, supaya siapapun yang masuk ke rumah kontrakannya, pemilik itu harus mengingatkan atau mengajak yang kontrak itu ke rumah kepala dusun. Berarti itu kalau misalnya ada temuan Pak, tidak ada laporan padahal tinggal di situ lebih dari 24 jam, itu tindakan dari desa apa ya Pak? Tindakannya kita harus menegaskan lah kepada yang bersangkutan lah kita bilang. Sekaligus juga pemilik rumah sewanya kita ingatkan supaya segera mungkin mengurus surat mandangnya. Surat mandangnya dari daerah asal itu dilakukan kepada kepala dusun setempat. Pak, makasih Pak atas informasi. Baik, kembali lagi kepada saya. Sekarang kita masih di topik yang sama, yaitu azas pengaturan dan kewenangan desa. Sekarang kita sudah terhubung dengan rekan kita yang telah di lapangan juga, yaitu Teddy Saputra Waruhu, yang akan mempertanyakan pengamat sekaligus warga di sekitar tentang bagaimana keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola atau melaksanakan kewenangan selaku pihak dari pemerintahan desa tersebut. Kita serahkan kepada rekan kita yang ada di lapangan. Baik, setelah kita mengetahui kewenangan azas pengaturan dari penjelasan pihak pengamat atau pemerintahan desa itu sendiri, sekarang kita berada di rumah Bapak Keri untuk mewawancara bagaimana sih aturan-aturan desa itu dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Di sini dengan Bapak Eri, saya ingin bertanya sebagai masyarakat, apa yang Bapak lihat tentang kebijakan-kebijakan di desa ini, sejauh mana kepuasan Bapak terhadap kebijakan itu? Ya, kalau menurut saya pribadi, secara
puasnya saya cukup puas dengan kinerja pemerintahan desa saat ini, karena contoh nyata yang nampak sama kami ada seperti itulah, kayak infrastrukturnya lancar ya kan. lancar, terus kayak gimana, dari kebersihan lingkungan orang tuh udah ada mengerahkan, dari biasanya kan kami pembuangan sampah ini ada dari luar, sekarang dari desa sendiri udah turun kembali langsung untuk mengambil sampah kami. Ambil sampah di tempat yang sudah disediakan lah ya Pak. Ya. Terus dari ini Parit orang tuh rutin membersihkan, Oh, ada rutinitasnya ya. beberapa bulan sekali gitulah. Jadi Bapak kan pernah tuh kedatang ke kantor desa untuk mengurus surat itu dalam pelayanan orang itu ketika Bapak datang bagaimana gitu? Ya cukup baik, karena saya pada saat itu kemarin mengurus kakak akte lahiran saya kan, ya pelayanan mereka baik, tapi ya itulah kendalanya di waktu, karena jauh segala urusan dari sini urusannya ke Pakam. Oh, di kantor bupati ya Pak. Jadi ya terkenal di waktu lah gitu. Jadi Kalau pelayanan mereka ya cukup baik lah. bagus ya Pak. Tapi ini kan desa sekarang mengelola keuangannya sendiri lah gitu, anggaran desanya. Jadi menurut Bapak uang itu benar-benar dialokasikan dengan tepat nggak Pak? Atau pembangunan atau apanya gitu? Menurut Bapak ada nggak gitu? Ya kalau pemerintahan desa sekarang yang ini kan baru tergantung kepala desa. Ya nampak lah pengelolaan keuangan mereka tuh tersalurkan lah. Dari segi waktu tadi yang saya bilang tadi kan pasti membutuhkan dana kan untuk pembersihan parit apa. Berarti kan mereka udah Menganggarkan ke situ uangnya. gitu. Ya mudah aja seterusnya 5 tahun ke depan Masih terlaksana ya. amanah lah kepemimpinan desa sekarang ini. Terima kasih ya Pak atas diskusasinya Pak. Sama-sama, Pak. Demikian. Sekian informasi yang sudah kami sampaikan, kami persembahkan Pemdes TV. Sampai jumpa kembali, kami ucapkan terima kasih. Selamat siang, nama saya Mario Sembiring, NIM 180906082. Pada hari ini kami di desa Tandem Hilir 1. Ya. Nama saya Muhammad Desmane, NIM 220906065. Perkenalkan, nama saya Sudara Desa Putri, NIM 220906109. Perkenalkan, nama saya Sylvia Karisa Aji dengan NIM 220906005. Perkenalkan, nama saya Deddy Saputra